Kalau Oke. secara garis besarnya dulu nih, jurusan hukum di UI ini seperti apa sih, Kak? Oke. Eh, Sebenarnya jurusan hukum itu hampir sama di setiap universitas. Cuma banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya di Indonesia itu fakultas hukum pertama yang ada atau yang didirikan itu Fakultas Hukum UI. Kebanyakan asumsinya bahwa universitas pertama berarti eh, itu Fakultas Hukum pertama, tapi ternyata Fakultas Hukum pertama justru dari UI. Karena di UI itu pertama didirikannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Kalau usianya sekarang tuh udah 96 tahun. Kalau dari apa ya? Kalau tolak ukur kualitas, misalnya kayak yang kemarin itu yang terbaru dari Times Higher Education, itu Fakultas Hukum itu jadi yang peringkat pertama Fakultas Hukum terbaik di Indonesia. Itu dari parameter lembaga survei. Cuma kalau dari alumni, terus dari kegiatan-kegiatan kayak yang pengabdian masyarakat, kayaknya udah banyak banget. Jadi kayak, ya kalian udah tau lah gitu. Oke, Secara garis dan besarnya begitu. oke dan berarti pasti banyak banget ya peminatnya untuk masuk ke UI, ke hukum UI itu pasti persaingannya persaingannya ketat nih, Kak. Benar nggak sih? Ya, kalau di tahunku, karena aku ngikutinnya terakhir itu di tahunku, 2018 itu passing grade Fakultas Hukum tertinggi untuk SBMPTN itu di Fakultas Hukum UI. Terus untuk yang SIMAK, aku jalurnya SBMPTN, temanku ada yang SIMAK itu untuk satu kursi di Fakultas Hukum UI itu diperebutkan 50 orang. Jadi cukup ketat bisa dibilang. Hmm. Kalau misalnya memang Kak penerimaannya itu biasanya berapa orang sih seangkatan gitu? Kalau di tahun yang sekarang itu setauku ada perubahan. Jadi ada penambahan di tahun 2019 kalau nggak salah. Kalau di angkatanku sendiri totalnya itu kurang lebihnya 350-an. Cuma kayaknya kalau nggak salah itu di tahun 2019 tuh jadi sekitar 400 atau 450 dari berbagai subprogram. Jadi nggak cuma yang kalau aku tuh reguler, jadi situ ada yang paralel, ada yang kelas internasional. Jadi satu totalnya sekitar 450 gitu. Oke, dan di EVA ini jadi cuma satu jurusan hukum aja gitu ya? Iya, cuma ada satu. Cuma subprogramnya aja yang banyak gitu. Oh, nah, terus Kak, kalau mata kuliahnya tuh biasanya ada apa aja sih Kak? Atau yang paling khas atau yang paling berkenan gitu, berkesan gitu ya buat Kakak atau apa? Oh, mata kuliah sebenarnya relatif. Kalau misalnya kayak mata kuliah, terus peminatan, itu tergantung sama eh, kesukaan masing-masing. Jadi kalau misalnya ngomongin yang berkesan, yang disenengin, mungkin karena aku minatnya sendiri sama pidana, aku lebih tertariknya dengan mata kuliah yang berbau pidana. Misalnya itu kayak ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal, itu ada di Fakultas Hukum, terus kriminologi. Jadi tergantung passion masing-masing mahasiswa. Misalnya kalau dia itu sukanya sama sesuatu yang internasional, misalnya, ya berarti dia mungkin bisa ambil hukum diplomasi gitu. Jadi tergantung ke masing-masing mahasiswa sebenarnya. Oke, berarti kajiannya luas banget gitu ya dari hukum UI ini ya? Ya. Oke, nah ada praktikum nggak sih biasanya dari jurusan hukum itu? Kalau praktikum sendiri ada, udah pasti ada. Cuma kalau di Fakultas Hukum UI sendiri, itu adanya di semester 6. Itu yang wajib ada tiga. Yang pertama itu praktek hukum acara pidana, sidang pidana gitu. Yang kedua, sidang perdata. Dan kemudian ada di semester 7 itu sidang tata usaha negara. Tapi di luar itu juga ada praktek yang bisa dipilih. Jadi nggak harus dijalankan. Misalnya kayak praktek perancangan peraturan negara atau ada juga praktek penyelesaian sengketa. Jadi ada yang bersifat wajib prakteknya, tapi ada juga yang sifatnya pilihan. Kalau yang pilihan itu nanti tergantung sama minat sama mahasiswa gitu. Oke, jadi banyak juga ya praktiknya. Terus setahu Fadil sendiri gitu ya, biasanya praktiknya tuh ngapain sih gitu? Kalau yang praktek acara pidana, perdata dan tata usaha negara itu udah jelas sidang. Sidang kayak kita mungkin jadi hakim, jadi jaksa, jadi
lawyer, jadi saksi ahli, ada juga yang jadi terdakwa segala macam. Ya, kita semua mahasiswa yang berperan di, namanya itu peradilan semu kalau di Fakultas Hukum. Kita dari pertama membuat berkasnya, kita ngerumusin masalahnya bareng-bareng, nanti kita praktek di akhir gitu, kurang lebihnya begitu. Tapi untuk praktek yang lain kayak perancangan negara, praktek perancangan peraturan negara itu dia berbeda karena sistemnya itu nggak sidang, tapi dia merancang peraturan. Berarti Ada beberapa perbedaan. ada semacam simulasi sidang gitu ya, kalau yang tadi Ya, persidangan semua ya. Oke, nah terus ya. ada kuliahnya gitu nggak sih Sorry, biasanya? gimana? Ada kuliah lapangannya nggak biasanya? Oh, kalau di nah ini yang agak beda. Kalau beberapa temanku di universitas lain mungkin ada yang KKN, ada yang apa tuh namanya PKL ya bahasanya. Nah kalau di Fakultas Hukum UI sendiri nggak ada, nggak dikenal kayak gitu. Jadi kita murni perkuliahan teori dan perkuliahan prakteknya itu yang tadi aku bilang, praktek sidang dan beberapa praktek pilihan. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau mau melakukan pengabdian masyarakat. Misalnya ikut project. Nah biasanya dosen-dosen di FAU itu punya punya semacam desa binaan yang bisa uh, buat project bareng. Misalnya kalau di FHUI sendiri contohnya di Sungai Ciliwung itu ada mahasiswa yang ikut membantu menjaga kebersihan di Sungai Ciliwung, itu kan bentuk pengabdian masyarakat. Atau kalau misalnya ingin praktek di luar pengabdian masyarakat, biasanya magang. Nah, magang ini juga sifatnya nggak mengikat atau nggak wajib, tapi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sendiri. Jadi bebas gitu. Berarti nggak ada program magang yang memang wajib dari fakultas sendiri gitu ya untuk setiap mahasiswa ya? Enggak. Jadi kalau di tempatku sistemnya bebas sesuai kebutuhan dan sesuai passion. Jadi nggak ditentukan sih. Paling difasilitasi iya, tapi nggak diwajibkan. Oke, nah terus kalau balik ke tahun 2018 gitu ya, waktu pemilihan jurusan, apa sih alasan yang mendasari dulu milih jurusan hukum di UI? Oh, sebenarnya kalau alasan memilih fakultas hukum itu, aku anak IPS. Jadi kemungkinan besar waktu itu pilihannya pertama karena hukum itu lebih apa ya, lebih luas cakupan lingkup pekerjaannya. Terus yang kedua waktu itu aku juga nggak terlalu ahli dalam ekonomi, hitung-hitungan itu nggak terlalu bagus. Jadi waktu dulu itu mindsetnya bahwa hukum itu ya kurang lebih kayak PKN. Tapi ternyata setelah masuk itu emang ada beberapa perbedaan bahwa tidak cuma yang sistemnya hafalan, mungkin kayak nganggapnya kan dulu ilmu hukum belajar undang-undang, ya belajar undang-undang tapi bukan sekedar undang-undangnya gitu. Alasannya lebih ke arah cita-cita mungkin kalau dibilang. Jadi nggak yang terlalu saklek karena hukum UI begini atau karena fakultas hukum lain begini, fakultas lain begini, enggak, tapi lebih punya mindset yang lebih jauh ke arah dunia pekerjaannya. Gitu. Nah, ngomongin tentang tadi cita-cita pasti berhubungan sama prospek kerja gitu ya. Nah, kalau di hukum UI sendiri itu prospek kerjanya seperti apa dan kalian itu biasanya kerja di mana sih, Kak? Kalau setauku, untuk saat ini mayoritas dari Iluni FAUI itu banyak yang di bidang lawyer atau di corporate lawyer gitu. Tapi banyak juga yang ada di hakim, jadi jaksa, jadi apa namanya, kerja di MK, KPK, Polri, TNI, beberapa dosen pun ada yang dari TNI, jadi sangat luas banget sih apa cakupannya. Itu juga belum termasuk yang BUMN, terus ada yang perusahaan multinasional segala macam. Tapi balik lagi kalau kalau misalnya ngomongin cita-cita itu nggak bisa yang ngelihat oh kalau hukum berarti jadi hakim atau hukum berarti jadi jaksa, tapi ada juga cita-cita di luar itu yang bisa ditempuh, misalnya jadi jurnalis. Kalau misalnya teman-teman mungkin taunya Najwa Shihab, itu kan salah satu jurnalis yang lulusan FAUI. Terus ada juga yang mungkin jadi politisi, nanti bisa di DPR. Itu kan sebenarnya bukan jabatan cita-cita, tapi karir, peluang karir. Nah, itu bisa jadi juga salah satu yang banyak di lulusan FAUI. Gitu.
Jadi kalau tentang prospek kerja tuh menyesuaikan sama diri sendiri ya, sama cita-cita. Tapi di luar itu, samping itu memang lulusan FAU ini bisa kemana-mana gitu ya kerjanya, bisa di Iya, sektor. jadi soalnya beberapa banyak yang tanya itu Hmm? hukum itu mungkin hanya di bidang bidang terbatas bidang peradilan itu enggak. Jadi hampir semua tempat kerja atau semua pekerjaan itu pasti butuh bidang hukum gitu. Nah, terus kita balik lagi ke akademisnya nih ya. Kalau misalnya di FHUI sendiri ada konsentrasi nggak atau semacam peminatan yang bisa dipilih mahasiswanya? Di FAUI sendiri ada 14 Hmm. peminatan, itu banyak banget sebenarnya. Aku juga nggak hafal semua namanya dengan baik. Secara garis besar itu pembagiannya cuma ada dua sebenarnya. Itu ada yang untuk hukum privat dan hukum publik. Hmm. Kalau yang privat itu misalnya kayak hukum perdata, perdata internasional, terus kalau yang publik itu lebih ke hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi negara, tata negara, dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Kalau misalnya pemilihan peminatannya sendiri, itu dimulainya dari semester 4. 3 sebenarnya udah Hmm. bisa untuk beberapa peminatan, tapi mayoritas ada di semester 4. Dan Oh, itu biasanya peminatannya nggak saklek. Jadi ada mahasiswa yang milih full dari awal itu di satu peminatan, tapi ada juga yang dia punya dua peminatan gitu, karena skripsinya mungkin nanti rencananya mengambil dua topik yang bersinggungan antara peminatan-peminatan itu. oke. Jadi fleksibel ya sifatnya ya. Iya, Oke, nah terus kalau Fadil sendiri ini milih peminatan apa? Dan kenapa? aku sendiri pilihnya hukum pidana Hmm. karena nggak tahu kenapa kalau gini, kalau orang belajar hukum itu menurutku harus ada sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Nah, aku tuh lebih tertarik kepada sesuatu yang berbau hukuman, berbau Hmm. pidana, berbau misalnya kayak tadi forensik berbau mayat, jadi kayak berbau misterius gitu, itu kan lebih menarik untuk dipelajari. Daripada misalnya kalau kita sekedar baca pasal-pasal kan pasti bosen. Nah, itu Hmm. tapi itu tergantung ke passion masing-masing. Nah, kenapa pidana? Karena dari awal pun uh, apa ya, rancangan untuk sampai akhir perkuliahan itu goalsnya adalah ingin jadi bekerja di bidang peradilan, baik itu hakim, jaksa ataupun Polri. Jadi sesuai dengan biar linear aja sebenarnya. Tapi yang lain Oke, pasti jadi bagus-bagus juga. oke, dan bisa dipilih bebas gitu ya sama mahasiswanya ya. Dan Iya, mungkin tadi kalau dari pernyataan Fadil itu bisa di apa ya, bisa disimpulin kalau peminat-peminatan itu bisa sesuai sama kesukaan sama sama cita-cita nanti biar sesuai gitu ya, biar lebih linear. iya, Oke, nah Fadil boleh dijelasin nggak? Tadi kan disinggung juga ya, ada ya yang jalur yang reguler, ada jalur yang paralel juga gitu ya di UI ini. Nah, boleh dijelasin nggak secara keseluruhan gitu jalur masuk yang ada di FHUI khususnya atau UI secara umumnya itu ada apa aja? kalau setauku sampai saat ini, maksudnya ini Hmm. kan belum penerimaan mahasiswa baru juga. Sampai sejauh yang aku tahu itu ada pertama SNMPTN, itu yang jalur undangan kalau nggak salah ya. Hmm. So, itu masuknya kalau di FHUI masuknya ke jalur reguler. SNMPTN, anak-anak SMA yang diterima jalur SNMPTN itu pasti masuk jalur reguler. Yang kedua itu SBMPTN. SBMPTN juga sama, masuknya ke jalur reguler. Nah, yang beda itu di SIMAK, Hmm. seleksi mandirinya UI. Nah, di situ tuh ada yang SIMAK untuk kelas paralel dan untuk kelas internasional. Sebenarnya sama bedanya apa itu, kalau untuk yang reguler dan paralel itu hampir sama karena dosennya pun sama, Hmm. terus gedung perkuliahannya sama, mata kuliahnya sama. Yang beda itu kalau secara jam perkuliahan, kalau reguler itu di tempatku pagi. Jadi Hmm. misalnya pagi sampai siang itu untuk anak-anak reguler. Nah, untuk siang sampai sore atau sore sampai malam itu anak-anak paralel. Nah, perbedaan berikutnya tuh yang antara reguler dan paralel itu segi UKT-nya. Kalau yang reguler itu lebih ringan secara biaya kuliah. Nah, kalau paralel itu ada batasan minimal. Kalau nggak Hmm. salah itu minimal di paralel itu 5 juta atau 7,5 juta per semester.
Kalau yang reguler di bawah itu. Terus yang terakhir itu KKI. Nah, KKI ini paling beda di antara yang dua tadi. Kalau KKI itu dia jalur masuknya pertama cuma SIMAK. Yang kedua dia itu bahasa pengantar kuliahnya bahasa Inggris, sudah jelas. Jadi dari awal perkuliahan tuh sampai akhir dia bakal pengantarnya bahasa Inggris, dan dosen-dosennya pun sedikit berbeda. Ada yang sama tapi sedikit ada yang berbeda juga. Dan mereka ini ada privilege untuk bisa ngambil double degree LLB di luar negeri. Itu perbedaan utamanya. Kalau segi finansial udah jelas KKI yang paling tinggi gitu. Tapi aku nggak tahu detailnya berapa. Oke, berarti dari SIMAK sendiri ada yang paralel, ada yang internasional, terus kalau yang reguler ke SNM dan SBM gitu ya. Mungkin ini bisa diakses di mana nih Fadil untuk SIMAK? Kalau yang SIMAK sih kalau nggak salah itu penerimaan.ui.ac.id. Kalau nggak salah, dan kalau belum berubah sampai sekarang. Tapi biasanya kalau hal info-info kayak gitu biasanya tetap bakal diumumin di Instagramnya Universitas Indonesia. Jadi kalau yang mungkin tertarik itu bisa follow aja sih sebenarnya. Infonya udah gampang infonya. Pasti terpusat di sana ya informasinya ya. Iya. Fadil, selama kuliah 5 semester gitu ya, pasti banyak banget nih pelajaran sama pengalaman gitu ya yang udah dapat. Nah, berdasarkan itu boleh ngasih tips nggak ke para maba yang nantinya keterima di hukum UI, apa sih yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan biar bisa survive gitu di jurusan ini? Oke. Kemarin sih ada yang beberapa gitu, ada lupa berapa orang yang nanya itu hampir sama kayak gitu juga di yang artikel yang ditulis. Nah, sebenarnya itu pada dasarnya kalau orang masuk fakultas hukum itu bukan berarti dia harus jago hafal, atau berarti dia harus jago ngomong, atau dia harus pinter banget gitu, juga enggak. Tapi lebih ke arah mau terus belajar sih. Karena kalau pengalamanku sendiri, aku tuh SMA juga ya yang males-malesan gitulah. Yang misalnya buku pun ngebuka kalau mau ulangan gitu. Nah, kalau misalnya kuliah di hukum UI, mungkin teman-teman besok kalau keterima, dari awal tuh satu-satunya yang bisa diandelin tuh cuma baca buku. Karena dari hari pertama pun udah ditanya, walaupun baru dibagi bukunya, hari pertama itu udah ditanya bahwa misalnya apa yang dimaksud ini, dan itu semua ada di buku. Baik soal kuis, soal ujian, soal tugas, soal makalah, itu semua ada di buku. Sebenarnya kalau tips paling gampang survive di UI, ya baca buku, mau nggak mau. Cuma ya itu balik lagi, kalau misalnya di awal itu kan kita belum bisa milih peminatan. Jadi mau nggak mau kita harus nerima semua materi hukum yang ada. Mau perdata, mau pidana, mau internasional, kita harus kenal dulu. Nah, di situ mungkin ada beberapa kesulitan, kayak karena nggak minat jadi males-malesan, terus karena teman-temannya juga ambis, terus kemudian faktor gaya hidup teman yang di ibu kota itu kan juga sedikit banyak bakal berpengaruh ke minat atau intensitas belajar. Kalau saranku sendiri sebenarnya balik ke diri sendiri aja. Misalnya tujuan masuk ke FAUI-nya apa? Kalau misalnya cuma sekedar nyari teman, ya santai aja, sambil main, sambil tuh. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau dari awalnya pengen yang strict, pengen kuliahnya sampai S2, S3 gitu, ya harus konsisten sama omongannya sendiri kan. Jadi semua itu balik lagi ke diri mahasiswa masing-masing, diri mabanya masing-masing. Mungkin agak shock terapinya ya karena tadi ada tugasnya tiba-tiba jadi berat, dosennya tiba-tiba yang agak keras. Tapi menurutku semua itu ada tujuannya sih, ada maksudnya. Nggak mungkin kan misalnya diajarkan tanpa maksud. Nah, itu kan sebenarnya menanamkan jujur, menanamkan disiplin, menanamkan tegas. Itu sebenarnya cara dosen itu begitu. Dan itu bakal berguna di dunia pekerjaan nanti, harusnya begitu. Oke, jadi paling penting banget untuk tadi baca buku gitu ya. Nah, Fadil boleh di-spill nggak mungkin sedikit suka dukanya gitu ya selama kuliah di hukum itu seperti apa gitu? Oke. Kalau di hukum UI sendiri, kalau mungkin ini buat teman-teman yang maba atau ada beberapa teman yang udah kuliah.
Kalau bisa, kalau di hukum UI jangan pernah tipsen. Pertama itu sebenarnya banyak banyak. Aku termasuk aku juga. Itu pasti hampir semua mahasiswa pernah tahu hal itulah. Nah, kalau di FAUI sendiri itu pengalamanku tuh ketahuan tipsen dan itu parah, digalak banget lah dosennya. Jadi sebenarnya bukan yang ngebela diri, tapi itu lebih ke arah bahwa dosennya galak itu karena ingin menanamkan kejujuran. Kalau misalnya dari awal kita dididiknya udah dihukum untuk menegakkan hukum, ya harus jujur dari awal. Masa mau menegakkan hukum udah berbohong waktu kuliah. Nah kayak gitu. Nah terus pengalaman pengalaman kuliah sih sebenarnya hampir relatif sama, bahwa kalau kuliah di FA ya belajarnya cukup intens, cukup berat. Misalnya kalau mau nggak mau, kalau aku bukan tipe yang bisa belajar dari hari-hari jauh, itu enggak. Aku tipe yang semalam belajar gitu dan pasti begadang setiap ujian. Itu kalau anak Eva harusnya relate lah kalau kayak gitu. Terus untuk magang sih, nah kalau magang itu bisa jadi kayak refreshing kalau menurutku sendiri. Di tengah kuliah FH yang suntuk, biasanya di sela-sela itu kita bisa magang di luar. Nah, aku sendiri pengalaman magangnya itu di Reskrim Polri. Itu jadi penyidik pembantu, jadi bisa dengar keluhan-keluhan masyarakat, terus bisa apa ya, bisa bantu selesain problem-problem hukum yang ringan. Sebenarnya kayak banyak masyarakat kita yang nggak tahu bahwa kalau kasus-kasus ini harus gimana, kasus-kasus ini harus gimana. Nah itu bisa aplikasi atau praktek langsung dari apa yang didapat di teori perkuliahan itu di magang. Kurang lebih kalau misalnya pengalaman yang berkesan kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau untuk magang sendiri yang pernah gitu ya, yang kayak di Polri itu, biasanya berapa lama sih waktunya gitu? Kalau itu, kalau aku waktu magang itu 2 bulan, tapi ada beberapa instansi itu yang mewajibkan itu minimal 3 bulan. Tapi ada juga yang nggak mewajibkan, misalnya kayak mahasiswanya butuhnya berapa bulan. Misalnya kalau karena jeda liburannya pendek atau karena ada keperluan lain itu cuma sebulan, itu bisa, tapi tergantung persetujuan instansinya. Kalau setahuku instansi-instansi yang kayak Mahkamah Konstitusi, kayak Komisi Yudisial itu minimal 3 bulan. Nah 3 bulannya itu di apply dari jauh-jauh hari banget. Kalau waktu itu aku di Reskrim itu 2 bulan dan apply-nya sekitar 2 bulan lalunya gitu. Nggak bisa dadakan. Dan di waktu salah waktu libur ya berarti? Iya, pasti di waktu libur. Karena kalau pas kuliah kayaknya hampir nggak mungkin, kecuali di semester akhir. Kalau semester akhir biasanya banyak kok yang magang gitu. Oke, jadi liburnya tetap produktif gitu ya dengan magang ini. Oke. Nah, terus Fadil, pertanyaan terakhir nih dari aku. Boleh di-share nggak tentang rencana dan harapan setelah lulus nih seperti apa? Mungkin bisa menginspirasi juga teman-teman atau camaba yang nonton. Oke. Kalau aku sendiri rencananya setelah lulus, misalnya ini selesai dari peminatan hukum pidana, targetku sendiri cuma lulus dengan 4 tahun, nggak yang muluk-muluk banget gitu. Terus 4 tahun, terus ada rencana mau antara masuk ke Mahkamah Agung atau masuk ke Kejaksaan. Tapi itu juga, kalau itu kan sifatnya PNS. Nah kalau PNS itu jangan dijadiin tujuan hidup banget gitu loh. Kalau emang jalannya pasti ke situ, tapi bakal lebih yang cari pengalaman juga di luar. Misalnya kayak kerja di BUMN atau di mana. Dan kalau harapan jenjang akademi selanjutnya mungkin pengen magister ilmu hukum gitu. Amin, amin. Semoga dilancarkan jalannya gitu ya, Fadil ya. Amin. Oke. Nah, Fadil, sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada informasi tambahan atau closing statement dari Fadil untuk teman-teman, boleh silakan. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau masuk Fakultas Hukum UI itu nggak usah terlalu pusing yang di sana gimana, di situ gimana, nanti ininya bagaimana, itunya bagaimana. Tapi lebih ke arah siapkan diri sendiri aja. Karena kalau kehidupan mahasiswa itu nggak kolektif, tapi individual. Semua itu balik ke
ke siapa diri sendiri. Dan kalau kuliah itu kayak gambling, jadi mau berhasil atau enggaknya tergantung yang main gamblingnya. Jadi jangan berpegang ke siapapun, percaya diri aja gitu. Terima kasih banyak Fadil hari ini udah mau sharing sama kita tentang pengalaman kuliahnya di Hukum UI dan informasi-informasi tentang Hukum UI yang pastinya bermanfaat banget nih buat teman-teman atau camaba yang lagi ekspor tentang jurusannya. Sekali lagi terima kasih ya Fadil ya, sukses terus ya. Oke, makasih.